Baik teman-teman. Bisa sih malam ini mari kita sejenak hadir bersama rasa hadir yang ada saat ini. Jadi tidak perlu mencari kemana-mana, cukup bersama diri ini dulu. Yang biasanya kita menyebut diri ini kan yang tubuh ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi silakan saat ini mari kita semua hadir bersama diri fisik ini, tubuh fisik ini dengan segenap sensasinya. Jadi kalau kita hadir sama tubuh, kita akan mulai merasakan sensasi-sensasi fisik yang mungkin selama ini kita abaikan karena kita terlalu sibuk untuk mengejar tujuan, sehingga sebagian besar energi kita tercurahkan untuk mengejar apa yang diminta oleh pikiran kita. Jadi di momen ini tidak lama, cukup beberapa menit saja, silakan teman-teman merasakan keberadaan tubuh teman-teman dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mas kalau nggak punya rambut gimana ya, sampai kepala gitu. Jadi dirasakan rasanya tubuh itu seperti apa, kemudian dikenali suhunya, beratnya. Kalau mungkin ada aroma tertentu, silakan disadari saja apa yang bisa dikenali dari tubuh. Sensasi-sensasi, getaran-getaran, denyutan-denyutan, beratnya tubuh ini terasa di kursi mungkin yang sedang kita duduki. Oke. Kalau kita diem aja sama tubuh, begitu ramai juga sebenarnya tubuh ini yang kelihatannya diam. Mulai dari denyutannya, panasnya, getaran-getarannya, sakitnya. Mungkin ada beberapa teman yang ketika menyadari bagian tertentu di tubuh terasa sakit, terasa sesak, terasa sedikit ada kontraksi. Silakan aja hadir bersama seluruh sensasi fisik. Sambil pelan perlahan mengenali, menyadari kembali nafas yang masuk keluar melalui hidung. Dirasakan, sadar, tetapi tidak terhanyut oleh kenikmatan-kenikmatan itu. Ada nafas yang masuk, ada nafas yang keluar. Dialami secara penuh utuh. Kita nggak ngejar apa-apa. Kita sedang tidak menuju sebuah tempat atau sebuah sensasi yang spesial, nggak ada. Hanya berdiam hadir utuh aja. Kita sedang tidak menuju sebuah pola nafas yang baik. Enggak, nafas yang terbaik adalah nafas yang ada saat ini. Ritme terbaik adalah ritme yang ada saat ini. Jadi tidak perlu dikontrol, tidak perlu dipanjang-panjangkan juga, biasa saja. Alamiahnya saja. Oke. Tidak perlu dinilai karena ada suatu rasa sensasi sakit mungkin di tubuh, ini buruk, ini kondisi yang sakit dan lain-lain. Cukup stay saja. Kurangi penilaian-penilaian apapun. Kalaupun itu muncul di pikiran kita, biarkan saja melintas. Kalaupun nafasnya pendek, tersengal-sengal begitu, tidak perlu dinilai sebagai buruk juga. Hadir saja bersama nafas secara utuh, tanpa penghakiman. Hadir bersama tubuh secara utuh, penuh tanpa penilaian, penghakiman apapun. Boleh memejamkan mata, boleh membuka mata.
Oke. Hadir bersama fisik dan nafas. Itu dulu. Tidak perlu berlari. Kalau ada rasa sakit tertentu di bagian tubuh tertentu, justru kita mendekat semakin hadir. Jangan lari, jangan ditekan. Jangan dilawan. Bahwa ini kondisi yang buruk, itu pun jangan dinilai. Itu adalah sebuah kondisi saja yang ada di saat ini. Bukan baik, bukan juga buruk. Hanya sebuah kondisi yang perlu disadari, perlu ditemani oleh kehadiran kita. Oke, sampai di sini dulu. Silakan teman-teman berkomentar. Apa sih yang dialami, dirasakan, atau apa yang muncul pada saat hadir bersama tubuh dan nafas. Silakan. Oh, ini ada Fadil. Halo Bang Jeda. Halo juga Bang Jeda ya. Ada Sherly 83, terima kasih. Ada Asrimlim, terima kasih. Ada Yani Hindi Adi, terima kasih. Ada Mutia Dewi juga. Pak Mutia mungkin ya ini ya. Terima kasih sudah join juga. Sudah bareng-bareng ada di sini. Dan sejenak kita semua bila mengikuti tadi, hadir bersama tubuh masing-masing dan nafas. Silakan kalau ada komentar dulu atau pertanyaan atau ada yang mau dibagikan, sharing, saya persilakan. Apa sih tujuannya kita hadir bersama tubuh, bersama nafas untuk membawa perhatian kita di saat ini, sehingga kalaupun ada pikiran-pikiran yang lompat ke masa depan atau tertinggal di masa lalu, itu bisa kita ajak untuk stay di saat ini supaya kita punya keutuhan dalam melakukan sesuatu di saat ini. Kalau dalam hal ini yaitu mendengarkan atau menyimak atau berlatih jeda bersama. Jadi dengan keutuhan itu kita nggak terpecah-pecah lagi. Tubuh kita memang terlihatnya secara penampakan fisik kan utuh ya, utuh ada di sini. Tetapi kehadiran tubuh tidak menjamin pikiran kita juga ada di saat ini. Perasaan kita juga stay di saat ini, terkenali di saat ini gitu. Jadi walaupun sama-sama hadir, pikiran kita belum tentu hadirnya di saat ini. Bisa cemas akan kondisi masa depan gitu, besok gimana ya, kalau begini, apa yang harus saya lakukan kalau begitu, dan lain sebagainya, tentang kecemasan lah. Kita itu kan cemas bukan karena kenyataan, karena kenyataan itu adanya ya di saat ini. Kita cemas itu karena menginterpretasikan, memaknai sebuah citra pikiran, keterkondisian pikiran yang menciptakan sebuah masa di masa depan itu kita percaya sebagai kenyataan. Padahal kenyataan yang senyata-nyatanya ya adanya di saat ini. Pikiran juga nyata, ada gitu sebagai arus mental, seolah-olah kenyataan. Jadi belum tentu yang nyata ada itu adalah kenyataan. Gambaran-gambaran pikiran tentang masa depan, tentang masa lalu itu nyata tetapi bukan kenyataan. Ketakutan-ketakutan kita di masa depan karena citra-citra dari pikiran akibat keterkondisian kita itu nyata tetapi bukan kenyataan. Perasaan apapun yang hadir di saat ini, entah itu marah, benci, dendam, bahkan tenang, puas, bahagia, gembira mungkin, itu nyata tetapi bukanlah kenyataan. Kenapa? Karena sifatnya lahir atau muncul, melintas, kemudian lenyap. Muncul, melintas, dan lenyap. Kalau kita lihat hal-hal yang sementara itu kita yakini sebagai kenyataan, begitu bergejolaknya batin kita.
Kalau perhatian kita melekat pada hal-hal yang sifatnya tidak permanen, batin kita menderita. Tapi kenapa kita bisa mengenali, mengetahui bahwa pikiran itu sementara, muncul, melintas dan lenyap, perasaan juga muncul, melintas dan lenyap, karena ada satu landasan yang tidak ikut muncul dan lenyap. Kita tahu sesuatu bergerak gitu pada saat kita duduk, kita tahu ada mobil yang bergerak, kita tahu ada motor yang bergerak, orang-orang yang berjalan, kita tahu ada burung yang terbang melintas di langit gitu, karena kita sendiri diam, kita tidak ikut bergerak. Kalau kita bergerak, kemudian ada benda juga bergerak yang kecepatannya sama gitu, ke arah yang sama, kita melihat orang itu diam, padahal bergerak. Kenapa? Karena kita sama-sama bergerak. Kalau kita mampu menyadari, melihat ada gerakan pikiran, ada gerakan perasaan, bahkan gerakan dari emosi yang menuntut sesuatu, itu adalah sebuah tanda bahwa kita tidak lagi berada di arus pikiran itu sendiri. Kita tahu kita punya pikiran yang melintas setiap waktunya, tetapi belum tentu dari kita semua sadar bahwa kita bisa menyadari pikiran. Oh, kalau saya bisa menyadari saya lagi mikir ini, kalau saya bisa mengenali bahwa saya sedang duduk berbicara, artinya saya bukanlah bagian dari itu. Apapun yang bisa kita kenali, berarti kita bukanlah sejatinya itu. Kalau saya bisa melihat pikiran, berarti saya melihatnya bukan dalam kapasitas sebagai pikiran, tetapi apa? Nah, itu yang perlu kita selidiki bersama, kita kenali bersama. Lalu untuk apa semua pemahaman yang kelihatannya kok ribet? Ya udahlah, hidup ini kita kerja memberikan manfaat, kita pun dapat manfaat dari apa yang kita kerjakan secara psikologis, secara finansial. Sudah, kita berteman baik sama orang lain, melakukan hal yang baik kepada keluarga, teman, sudah kita ikutin aja jalan. Hidup itu seperti ini, berelasi baik sama orang, kemudian punya cita-cita, kita berusaha mencapai cita-cita itu lagi, senang, puas. Kalau tidak tercapai bisa sedih, nanti tambah lagi cita-citanya, tambah lagi harapannya. Kenapa? Nggak begitu saja sih hidup ini, kan dibuat simple aja sih. Kenapa sih kita harus mengamati pikiran kita, mengamati perasaan kita, mengamati emosi kita, dan mengenali bahwa diri kita bukanlah itu? Kenapa sih jalur ribet ini harus kita tempuh? Padahal kan bisa aja kita santai, makan masih enak tinggal pesen, punya uang tinggal beli ini dan itu. Ya, tetapi di tengah kesimpulan hidup itu, coba teman-teman renungi, sudah belasan puluhan tahun itu, apakah kita betul-betul sejauh ini atau selama ini hidup betul-betul kenal nggak sama diri kita sendiri? Apakah selama ini justru kita lebih mengenal orang lain? Seluruh ilmu pengetahuan, teknologi yang kita miliki saat ini, bahkan uang juga kita investasikan, apakah mengarah kepada pengetahuan akan diri atau justru kepada pengetahuan akan hal-hal di luar diri? Orang lain kah, karakter orang lain, psikologi orang lain, dan lain sebagainya. Kenapa kemudian pengetahuan tentang diri itu penting? Karena hal yang dicari-cari oleh seluruh umat manusia itu adanya di dalam diri. Hanya saja kita nggak semuanya sadar bahwa apa yang kita kejar, apa yang kita cari dengan segenap kemampuan kita dalam berpikir, merasa, bertindak, itu ujung-ujungnya untuk ketemu dengan yang sudah ada di dalam diri kita. Kita mencapai impian tertentu, bahkan kita merencanakan melakukan sesuatu untuk mencapai goal tertentu, tujuan tertentu tuh, kalau diterusin, itu kenapa sih kita mau objek ini supaya ini dan itu kalau diterusin mentoknya ke kata apa? Kebahagiaan kan? Kalau seandainya
kebahagiaannya dihilangkan. Kita punya keinginan misalnya untuk mempunyai sebuah gawai atau gadget gitu. Ini. Saya pengen punya gadget di tahun ini atau di bulan ini atau apapun lah rencananya gadget. Oke. Kenapa pengen itu ya? Supaya saya bisa berkomunikasi, supaya saya bisa gampang mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Kenapa supaya gampang berkomunikasi? Yang ujungnya adalah kebahagiaan. Saya senang. Atau yang lebih deep adalah supaya saya bahagia. Oke. Kalau seandainya bahagianya dihilangkan, punya gadget, masih mau nggak? Kamu akan punya gadget, tetapi nggak bahagia. Kira-kira mau nggak? Atau mana lebih baik? Yang penting saya bahagia, sekalipun nggak ada gadget. Ya, itu baru contoh kecil. Saya mau punya mobil, supaya saya bisa begini bisa mengantar pasangan, anak saya, mengantar keluarga, bukan hanya bisa mengantar diri sendiri, terlindung ketika hujan. Oke. Supaya apa ujungnya? Supaya bahagia. Saya merasa ada kebahagiaan, kedamaian. Oke, sekarang bahagianya dihilangkan. Kamu punya mobil tetapi nggak bahagia. Kira-kira masih mau ngejar mobil itu nggak? Masih mau berusaha nggak untuk mencapai mobil itu? Atau mobilnya dihilangkan, tapi bahagia. Masih mau nggak? Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kita mulai sedikit merenung ya. Iya ya, selama ini saya menikah, saya kemudian akhirnya punya anak, saya kemudian akhirnya memiliki ini, saya mencapai prestasi ini, saya mendapatkan ini dan itu, akhirnya saya kesampaian bisa ada di sini. Itu semua basis goalnya kalau kita katakan itu adalah untuk mencapai kebahagiaan. Karena kalau kebahagiaannya dihilangkan, pasti kita akan berpikir berkali-kali untuk mendapatkan objek tersebut. Jadi ada aspek yang lebih dalam dari setiap pencapaian material yang kita upayakan dengan semangat, dengan kerja keras, dengan lembur, dengan apapun gitu saat ini. Jadi dengan poin itu ya, sebenarnya apapun yang kita inginkan untuk dicapai, ujung-ujungnya kebahagiaan. Kalau ujung-ujungnya kebahagiaan, masa harus dengan mencapai itu sih, objek itu sih? Masa harus dengan mencapai kondisi itu sih? Masa harus dipenuhi dengan kehadiran orang itu kah? Masa harus dengan orang itu? Kita mulai merenung lagi. Apa jangan-jangan kebahagiaan itu nggak ada di semua pencapaian itu, tetapi jangan-jangan ya adanya di dalam diri saya. Nah, kita mulai mencurigai gitu. Kenapa ini penting? Supaya kita itu eling, supaya kita itu sadar. Silahkan mencapai cita-cita, silahkan punya goal, target, impian. Tapi jangan lupa ending dari semua ending pencapaian itu kan kebahagiaan. Nah yang jadi paradoksnya, jadi paradoksnya, kebahagiaan yang kita mau tempuh melalui perjalanan pencapaian itu sudah ditanamkan sedari awal, atau bahkan sudah ada sedari awal di dalam diri kita. Kita men-trigger itu melalui pencapaian-pencapaian dan tepuk tangan orang lain. Yang itu dinamakan di zaman sekarang ini dengan validasi. Tapi masalahnya setiap pencapaian, saya sudah belasan tahun, puluhan tahun, sudah berkali-kali mencapai impian saya, sudah berkali-kali pula tidak mencapai impian saya gitu. Ketika tidak mencapai, ya sedih, ya kecewa, ya marah. Tapi ketika mencapai, ya saya senang pada saat itu sih. Tetapi setelah saya pikir-pikir lagi, benda yang saya harap-harapkan banget dulu, yang saya senang banget ketika mencapainya, sekarang tergeletak tidak berguna di rumah saya. Setiap tepuk tangan itu sudah berlalu saja gitu, dan sekarang itu biasa-biasa saja gitu.
saya punya target yang lain, punya target yang baru yang lebih wah lagi. Tapi dengan pengalaman saya jadi tahu kok nanti ketika tercapai itu saya seneng kok, saya puas, ada sesuatu yang terisi di jiwa saya karena saya dipuji orang lain, disemangatin. Tapi nanti pasti biasa lagi gitu. Apakah saya harus terus punya pola hidup yang seperti ini? Atau jangan-jangan ada cara untuk menjalani kehidupan ini dengan sesuatu dengan arah perhatian yang berbeda. Nah, kita mulai mempertanyakan itu. Ngapain sih secapek ini? Ngapain sih harus sekeras ini? Ngapain sih harus sengotot ini kalau ujung-ujungnya untuk mencapai sesuatu yang sedari awal memang adanya di dalam diri kita? Ngapain sih saya bertengkar sama kamu? Ngapain sih saya konflik sama kamu untuk membuktikan bahwa saya benar? Kalaupun sudah benar, rasanya senangnya cuma sesaat, puasnya cuma sesaat, habis itu saya merasa bersalah karena sudah marah-marah gitu. Apa hanya kilasan-kilasan rasa yang sementara aja yang kita ingin capai di dalam kehidupan ini? Atau justru sebuah koneksi yang langgeng dengan satu keadaan kebahagiaan dan kedamaian yang sadar, yang nggak peduli apakah kita mencapai apa yang kita inginkan atau tidak, yang nggak terlalu menaruh perhatian apakah kita dapat tepuk tangan orang lain atau tidak. Karena kadangkala dalam proses pencapaian mimpi, cita-cita itu, kadangkala ya, kalau teman-teman mungkin bisa mengenali, menelusuri kondisi batin, nggak semuanya kok dari dorongan kebahagiaan, nggak semuanya kok dari sebuah dorongan yang dimana hati kita damai. Kadang karena kita merasa kurang, jadi kita pengen ngejar sesuatu supaya penuh dan lebih. Kurangnya nggak harus sisi material, karena kita udah bosen menjadi orang yang melarat misalnya, saya harus berjuang apapun itu supaya saya jadi orang yang lebih kaya, jauh lebih kaya dari saat ini, sehingga saya bisa membuktikan kepada orang-orang yang mengejek saya, menghina saya, mengabaikan saya. Dorongan-dorongan marah itu memungkinkan ada di dalam proses pencapaian cita-cita. Kemudian misalnya kurang perhatian, ketika kecil kita diabaikan, kurang diperhatikan oleh misalnya orang tua atau pengasuh, sehingga rasa kurang itu yang tidak terkomunikasikan dengan baik terus ada sampai kita dewasa, bahkan sampai puluhan tahun gitu. Tapi nggak tersadari bahwa itu masih sebuah luka batin yang menganga, sehingga terus menuntutnya kepada siapa? Menuntutnya kepada pasangan, menuntutnya kepada anak, menuntutnya kepada rekan kerja, menuntutnya kepada keluarga, yang saat ini nggak bisa dibalikkan lagi ke kondisi masa kecil gitu. Jadi kalau ada yang sedikit cuek langsung ngambek, marah. Tapi kalau dikasih sesuatu langsung senang. Habis itu puas, nuntut lagi karena terus kosong gitu. Kenapa terus kosong? Karena ditemaninya oleh tepuk tangan orang lain, oleh kehadiran orang lain. Kalau kita nggak nemenin diri kita sendiri, kita nggak ngambil tanggung jawab penuh terhadap apapun yang masih menganga sebagai luka batin gitu, ya akan sangat temporal atau sementara gitu. Orang kasih tepuk tangan saat ini kan, besok juga dia harus tepuk tanganin dirinya sendiri atau mungkin orang lain lagi. Nggak semuanya tentang kita, karena setiap orang punya perangnya masing-masing di kepalanya, sehingga atensinya kepada kita nggak setiap saat, dan ketika atensi itu hadir kan tidak selalu itu menyenangkan bagi kita gitu. Sehingga mau sampai kapan kita hidup dengan terus menuntut perhatian orang lain, tepuk tangan orang lain, pemberian orang lain. Kalau kita terus menuntut validasi itu karena sebuah dorongan emosi tertentu yang belum terselesaikan di masa lalu, ya pasti menderita banget hidup kita. Sinar matahari yang cerah, yang hangat itu nggak bisa kita rasakan, bunga-bunga yang bermekaran, embun pagi, bahkan di saat ini di malam yang begitu sunyi, indah, tenang dengan ribuan bintang dan mungkin ada bulan atau tidak saya belum lihat, dan juga tanaman-tanaman yang mampu kita lihat, udara yang hangat itu mungkin tidak bisa kita rasakan betul
dan syukuri gitu, karena kita terus menuntut sesuatu yang itu ada tuntutan dari luka batin kita. Kamu harus perhatiin saya, kamu harus kasih sesuatu, kamu harus menyayangi saya, terus menuntut gitu. Dan gak akan pernah terselesaikan karena tuntutannya dipenuhi oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Jadi apapun yang kita tuntut yang pemenuhannya masih dari orang lain, itu akan terus menuntut, akan terus kehausan ya. Jadi mau sebanyak apapun kita minum air laut, itu akan terus terasa dahaga, nggak akan bisa full. Tapi kalau penerimaan itu ditempuh, dilakukan oleh diri kita sendiri, yang jelas-jelas selalu hadir bersama diri kita sendiri, itu mungkin ada sesuatu yang berbeda. Saya nggak ingin menjanji-janjikan, tapi teman-teman bisa alami, lakukan sendiri itu. Apa jadinya ya kalau setiap emosi tuntutan saya terhadap orang lain, saya temani saja rasa itu. Kok saya cepat sekali marah ya ketika kondisi-kondisi ini, saya pengen temenin marah saya. Saya nggak menjadikan luka ini sebagai dorongan untuk menuntut orang lain. Saya mau coba deh sebuah arah yang berbeda. Selama ini apa yang saya pikirkan harus saya dapatkan, harus. Saya terbiasa dengan hidup yang kalau saya sudah minta ini harus dapat, nggak peduli gimana caranya. Kan ada yang seperti itu ya, sangat keras, sangat kuat. Jadi ketika nggak dapat, marah-marah. Karena apa? Karena makna dari tidak dapat itu adalah saya diabaikan, saya tidak penting, saya bukan prioritas. Nah, hal-hal kayak gitu kalau terulang, termaknai, maknanya belum diubah, akan terus tuh membuat kita menderita. Kalaupun dapat puasnya cuma sebentar. Rasa puas itu ya enak, ada kelegaan. Tetapi berapa lama sih bertahan rasa puas, rasa senang karena pemenuhan eksternal itu? Rasanya kita sudah cukup dewasa, rasanya yang hadir di sini pun sudah cukup bisa merasakan. Oh ya, kalau cuma puas-puas gitu ya paling sebentar, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Nanti pasti kita sibuk lagi dengan pemenuhan pencapaian yang lain. Yang perlu juga dipahami bahwa bukan berarti saya bicara seperti ini nggak boleh berencana, nggak boleh mencapai sesuatu. Ini enggak, silakan saja lakukan yang terbaik. Kita kan punya dorongan alamiah untuk menjadi lebih baik, menjadi punya manfaat yang lebih besar. Tapi mari kita kenali bahwa dorongan itu memang dorongan dari sesuatu yang besar, yaitu adalah kebahagiaan, sesuatu yang tidak punya batas di dalam diri kita. Sebenarnya kebahagiaan di dalam diri kita itu juga agak sebuah terma yang masih sedikit agak keliru, tetapi nggak apa-apa, kita gunakan sampai benar-benar bisa diselami, dialami bahwa kebahagiaan itu bukan di dalam diri kita. Kebahagiaan itu adalah diri kita sebenarnya. Cuman ini pun akan menjadi dianggap salah kalau itu belum dialami betul. Karena terasosiasi bahwa kebahagiaannya kayak kalau kita dapat hadiah, kalau kita mencapai apa yang kita inginkan, kalau kita menerima sesuatu yang baik dari orang lain, yang intinya adalah kalau itu sesuai kepentingan ego saya, ya bahagia itu. Padahal lebih luas lagi pengalaman tentang bahagia itu sendiri. Oke, mungkin itu dulu kaitannya dengan emosi tadi, dengan validasi. Atau mungkin teman-teman bisa share pengalaman selama ini hidupnya teman-teman itu dalam mencapai sesuatu, selain ya untuk senang gitu, untuk mencapai rasa senang, puas, bangga yang sifatnya personal, apakah juga ada aspek-aspek yang karena ini adalah sebuah panggilan jiwa, karena ini ada dorongan dari kebahagiaan, saya justru nggak terlalu butuh tepuk tangan orang lain, pujian orang lain, tapi kalaupun itu hadir ya nggak apa-apa. Ada nggak? Ada hal-hal semacam itu nggak? Boleh dibagikan di chat.
Oh, ini ada Mas Mario 11. Mas, kebahagiaan itu diri kita, bagaimana cara tahunya? Oke. Ya, tadi saya sempat sampaikan bahwa kebahagiaan sejati itu adalah diri kita. Bagaimana cara tahunya? Nah, cara tahunya dengan lebih banyak mengarahkan perhatiannya ke diri kita, bukan ke aspek-aspek eksternal. Ya, tentu kita perlu atensi yang mengarahnya keluar. Kita bekerja, kita belajar, kita berelasi dengan orang lain, kan pasti atensi kita ke luar. Tapi mari di momen-momen tidak terlalu terfokus keluar karena kita sudah tidak bekerja, waktunya beristirahat atau tidak belajar, tidak berelasi, mulai kita arahkan atau sadari, selami bawa perhatian itu ke dalam diri kita. Karena hal-hal seperti ini kalaupun dijelaskan, bisa saja dengan banyak pendekatan, bisa saja, tetapi nanti ujung-ujungnya adalah hanya berupa pemahaman. Yang terpenting adalah kita mengalami langsung, dan mengalami langsung itu dengan cara kita bawa perhatian itu ke sesuatu yang kita anggap sebagai diri kita. Mungkin saat ini kita menganggap diri kita ya tubuh fisik ini. Oke, dari situ dulu. Coba sadari sensasi tubuh, coba sadari nafas. Oh, ternyata kok saya bisa nyadari pikiran saya ya. Oh, ternyata saya bisa nyadari perasaan saya, emosi saya, persepsi saya. Oh, saya bisa nyadari ada energi, ada emosi, ada energi yang bergerak, energi motion. Kok saya kayak ngelihat sesuatu. Nah, itu kan aspek-aspek yang lalu sebenarnya diri saya itu yang mana? Ya, itu terus dilakukan saja dan tidak perlu khawatir nanti tersesat ke dalam perjalanan batin yang ini. Selama kita punya sebuah ketulusan dasarnya untuk menyelami diri kita sendiri dan tidak berhenti pada pengalaman sensasi mistik apapun gitu, esoterik apapun. Kalau saya lihat cahaya, saya seperti lihat masa depan. Nanti kita akan temui hal-hal yang spektrumnya seperti itu, tapi teruskan aja perjalanan sampai nanti ketemu dengan kebahagiaan yang lebih esensial dari hanya sekedar rasa gembira, rasa senang karena meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu, dipuji dan lain sebagainya. Ya, itu juga enak rasa itu. Senang itu enak juga rasanya. Tetapi kalau ingin mengenali lebih dalam dari hanya sekedar rasa, silakan telusuri batin, silakan kenali sesuatu yang lebih batin sampai kita temui sesuatu yang melampaui rasa. Karena kebahagiaan itu bukan rasa. Karena rasa itu bisa datang berlalu. Senang itu juga bisa datang berlalu. Sayang itu bisa datang berlalu. Sekarang sayangnya sekian, besok ya bisa berubah. Kagum juga begitu. Sangat rentan sekali berubah. Tetapi kebahagiaan di dalam konteks pendekatan jeda itu bukanlah sebuah rasa, tetapi landasan yang melampaui segala gejolak batin termasuk rasa. Tapi kalau bahasa ini dibawa ke ranah yang lain, ya mungkin akan salah. Psikologi mungkin punya pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan kebahagiaan. Kemudian ilmu-ilmu pengetahuan yang lain juga mungkin punya batasan tertentu dalam mendefinisikan kebahagiaan. Tetapi kalau dalam konteks jeda, kebahagiaan itu adalah landasan, adalah diri kita yang sejati, yang tidak terpengaruh oleh apapun, gejolak batin maupun fisik. Cara tahunya adalah dengan berlatih mengenali, menyelami batin kita. Menyelami itu nggak harus dengan yang selalu tegak, mata tertutup, tetapi ada ketulusan untuk bergerak ke dalam. Ada keterbukaan, kemekaran hati untuk secara jujur tidak melawan apapun bentuk gejolak yang ada, tetapi justru menemani gitu, menemani, hadir penuh utuh, tidak denial terhadap kondisi pikiran, perasaan apapun yang hadir. Nah, dimulai dari itu dulu sampai nanti terus lakukan perjalanan dan ketemu ahanya. Oh, ini. Dan itu tidak bisa dikata-katakan lagi. Jadi selama ada ketulusan untuk mengenali batin,
ada kemekaran hati, ada keterbukaan untuk terus hadir sebagai kesadaran tanpa menolak emosi, pikiran, perasaan, kita akan ketemu dasar yang sama. Siapapun kita, usia tidak menjadi halangan, latar belakang spiritual, latar belakang pengetahuan juga tidak menjadi halangan, gender apalagi enggak. Oke, itu mungkin dulu respon saya ya. Kalau punya dorongan yang selaras dengan pendekatan jeda atau hening atau meditasi, silakan pelajari itu. Ada banyak guru-guru meditasi. Kalau ingin belajar jeda, ada begitu banyak video tentang jeda di YouTube, channel Let's Talk About series, silakan bisa ditonton gitu. Ataupun ada kelas-kelas yang bisa diikuti. Kalau untuk jeda, setiap bulan ada kelas jeda Akasya. Kemudian ada juga kelas jeda Ataya. Jeda Ataya di bulan depan, bulan Agustus ya, ada 3 sesi jeda dasar. Untuk jadwalnya silakan lihat di IG saya ada. Kemudian di IG-nya Let's Talk About series juga ada. Nanti kalau membutuhkan silakan nanti bisa kontak, di situ ada kontak personnya, ada Mbak Winnie yang bisa membantu. Kita berlatih bersama untuk mengenali batin kita. Utamanya adalah untuk kembali ke rumah sejati kita. Karena sebagian besar kita mungkin terlalu lama bermain di pikiran, terlalu lama hadirnya di masa depan, terlalu sering hadirnya di masa lalu, sehingga nggak benar-benar kenal rumahnya yang asli. Yang itu adalah kesadaran yang aromanya bernama kedamaian. Itu ya cara taunya. Ini pendekatan jeda. Kalau pendekatan yang lain mungkin berbeda. Saya tidak memaksa. Kalau ada keselarasan dengan pendekatan-pendekatan yang arahnya ke dalam batin, ya silakan bisa belajar dari manapun. Kalau mau belajar jeda, tadi saya sudah sampaikan channel-channel yang bisa diikuti. Mbak Mutia Dewi, bagaimana membedakan antara bahagia dan senang, Mas? Iya, senang itu perasaan yang pemicunya dari eksternal, kebanyakan dari eksternal. Bahagia itu adalah landasan dari semua perasaan. Jadi bukan gejolak rasa. Jadi bahagia itu tidak bisa muncul, melintas dan lenyap. Sama seperti sore. Siapa yang tersore-sore gitu. Sore adalah kondisi langit pada waktu tertentu. Muncul, melintas, lenyap, tergantikan oleh malam. Rasa senang itu seperti sore. Bahagia itu seperti langitnya. Langit itu menaungi sore. Pagi, malam, subuh, siang. Menaungi segalanya. Kebahagiaan menaungi rasa senang, sedih, takut, cemas, kecewa. Landasan dari semua perasaan dan pikiran. Tanpa langit, sore tidak muncul. Tanpa bahagia, senang tidak bisa ada. Tanpa bahagia, bahkan sedih tidak bisa ada. Itu mungkin terlalu dalam ya. Tapi sederhananya adalah, kalau teman-teman sekarang lagi sangat hype-nya dengan film Sore itu adalah rasa senang dan langit adalah bahagia. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tanpa langit Sore nggak bisa muncul, tanpa bahagia senang nggak bisa ada, dan sifatnya sementara. Nanti tergantikan oleh rasa yang lain. Begitu juga dengan sore yang tergantikan oleh malam, subuh, pagi dan sebagainya. Gitu. Wah, ini ada Wisnu, ini teman sahabat keluarga di Surabaya. Thank you sudah hadir. Saya belum sempat telepon ya, sorry nanti kita sambung lagi. Avianto 16,
Bagaimana respon Mas Adi tentang orang yang harus sering menyadari emosinya karena trigger menghadapi manusia yang haus validasi dan narsistik? Which is mengelola emosi di tengah kondisi seperti itu tidak mudah sama sekali. Betul. Makanya jangan dikelola. Untuk menghadapi saja emosi kayak gitu adalah sebuah tantangan. Apalagi berusaha mengelolanya. Kita ketemu sama anak-anak nakal gitu. Yang bagi kita nakal gitu. Kita ketemu sama sekelompok anak nakal aja sebuah tantangan. Apalagi kita mencoba untuk mengelola anak-anak nakal itu luar biasa. Untuk menghadapinya saja nggak mudah, apalagi mengelola, karena nggak mungkin kita bisa mengelola sesuatu yang masih resisten, yang kita sendiri juga masih punya jarak. Kira-kira kalau teman-teman punya musuh lah, ada sekelompok orang itu semua musuh kita gitu, bisakah kira-kira kita kelola musuh-musuh? Kan nggak bisa. Kita akan lebih mudah mengelola sesuatu yang memang itu dekat dengan kita, itu teman-teman kita, kan jauh lebih mudah mengelola orang yang betul-betul bersahabat baik dengan kita. Nah, kalau kita sendiri belum mensahabati emosi, ya mengelola adalah sesuatu yang pastinya menguras tenaga. Bagaimana respon sering menyadari emosi karena trigger menghadapi manusia yang haus validasi dan respon saya adalah lebih sering lagi menyadari emosi bukan karena trigger. Karena ini kan mau tidak mau nyadari emosinya karena ada trigger dari orang lain. Jadi orang lain masih menjadi prasyarat utama bagi kita untuk menyadari emosinya. Dan kebetulan trigger itu adalah orang yang haus validasi dan narsistik. Di eksternal udah repot kita hadapi, kerepotan itu membuat kita menyadari emosi. Jadi dorongan untuk menyadari emosinya masih dari kondisi eksternal yang kita nggak suka. Tambah susah. Itu bukan proses menyadari emosi, itu proses lari dari kondisi. Saya nggak bisa hadapi yang di luar, jadi saya larinya ke dalam. Meditasi itu bisa digunakan untuk pelarian juga. Jeda juga bisa digunakan untuk pelarian. Karena kita nggak mampu menghadapi dunia luar kita, sehingga kita larinya ke dalam. Kalau boleh, mau nggak bergerak menyadari emosinya bukan karena trigger apapun dari luar. Tapi itu adalah sebentuk kesadaran untuk mengenali diri saya lebih utuh. Pergerakan ke dalam, arah lihat ke dalamnya tuh memang betul-betul saya ingin mensahabati emosi saya. Sebuah dorongan yang tulus untuk merangkul emosi saya. Untuk mengenali lebih dalam emosi saya. Bukan semata-mata karena saya dapat trigger dari orang lain, mau tidak mau saya menyadari emosi. Di luar udah repot, di dalam tambah repot. Apalagi kalau ternyata setelah melihat ke dalam maunya mengelola emosi, triple repot. Gitu ya. Jadi itu respon saya dan sangat betul apa yang disampaikan Mas Avianto. 16 tidak mudah sama sekali. Pasti. Yang saya katakan tadi triple repot pasti. Satu kerepotan saja sudah tidak mudah, apalagi triple repot seperti itu. Sehingga mau nggak, apapun yang kita lakukan terhadap diri kita itu karena kesadaran, ketulusan, keterbukaan, kemekaran hati bagi kita untuk mengenali diri kita sendiri, mensahabati diri kita sendiri aja. Kita melatih untuk mensahabati diri kita sendiri jauh lebih bersahabat dari saat ini. Kita cuma merasa baik-baik saja kok, tapi kalau kita telusuri diri kita sendiri, bisa jadi kita masih musuhan sama diri kita sendiri. Makanya kita masih punya banyak perang di luar diri kita. Karena perang di dalamnya masih banyak. Tapi kalau perang di dalam diri kita sudah jauh berkurang, apapun perang yang kita lihat di luar juga jauh berkurang. Saya nggak katakan bahwa nol sama sekali ya. Kita semua berproses. Setiap orang haus validasi ya. Kita juga punya sisi-sisi yang masih haus kok validasi yang seperti itu.
Kalau orang itu bisa muncul di dalam kehidupan kita, apakah jangan-jangan di dalam diri kita juga ada pemicu yang memunculkan orang itu ada di kehidupan kita? Mungkin itu dulu ya sebagai bahan renungan, latihan, bukan sebagai sebuah sebuah respon yang negatif gitu, dipandang sebuah negatif. Ya, saya juga nggak bisa kontrol kalau mau dimaknai negatif, tapi mudah-mudahan bisa dijadikan ajakan untuk merenungi lebih dalam lagi. Begitu ya Mas Avianto, Mas Marco, terima kasih Mas, sama-sama. Mudah-mudahan menjawab, kalaupun tidak menjawab ya setidaknya saya sudah berbagi pengalaman gitu. Sejauh itu yang saya alami, yaitu yang bisa saya bagikan. Oke, ini Liani Syarianto, terima kasih ya. Wah, ini Reza, my brother, sahabat, keluarga, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, beginilah sesi jeda. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Oh ya, dinikmati. Ini ada Mbak Starlight Serenitis, terima kasih Mbak. Saya sepertinya ini kita bareng-bareng di LTA, cuman saya belum berjumpa secara virtual apalagi langsung. Semoga nanti bisa ikut join kelasnya, syukur-syukur bisa ketemu. Astuti Andayani, terima kasih. Mbak Mutia Dewi, terima kasih ya, sama-sama. Semuanya terima kasih, banyak juga nih. Semakin malam ternyata semakin banyak yang hadir ya. Saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi saya lihat ada Abdul Basit, ini juga my brother nih hadir di sini. Terima kasih semuanya. Ini dosen-dosen keren tuh tadi yang saya sebut nih, rekan-rekan sejawat di kampus top. Dayu Dwi, terima kasih Mbak Dayu ya. Tantin Vintage, terima kasih juga. Mas Avianto, wow, seperti ini akan menjadi latihan seumur hidup ya Mas. Iya, saya juga soalnya masih latihan. Masih latihan mengamati marah saya, kesal saya, masih ngamati penilaian saya terhadap ini orang ini kayaknya haus validasi deh. Ternyata saya sendiri yang haus validasi. Ini orang ini kayaknya narsis deh. Ternyata saya sendiri yang narsis. Ini kayaknya orangnya toksik deh. Kalau kita punya kapasitas untuk menilai seseorang toksik, itu kan setidaknya kapasitas toksik itu ada juga. Oke, makasih sama-sama Mas Avianto, makasih juga ya responnya. Oh ya, makasih Mas Yuda, sama-sama, terima kasih. Mas Reza, Mas Harsayanto, ini teman saya di Surabaya, sama-sama menimba ilmu dulu di Surabaya ya. Terima kasih Mas Harsa, lama tidak berjumpa, makin sukses dengan aktivitasnya ya. Sekarang sudah bergelut di dunia financial, saya lihat-lihat ini. Keren-keren, top. Teman-teman yang mau belajar terkait dengan manajemen finansial, mungkin terkait dengan saham dan lain-lain, nih Mas Harsa kayaknya orang yang tepat. FT Wahyu, ini kayaknya Patria Wahyu, ini kayaknya mahasiswa saya nih. Makasih ya, kapan-kapan kita ngobrol ya. Lupa, saya juga sempat punya, mudah-mudahan bukan janji ya, tapi saya ingat kayaknya kita perlu ngobrol. Diana, makasih banyak, sama-sama. Mbak Winnie, sekarang kalau saya ingat Mbak Winnie itu pasti ketawa aja karena saya kelupaan. Maaf ya Mbak Winnie, thank you. Semua teman-teman yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak ya. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya walaupun sedikit mungkin dirasakan, tapi setidaknya ajakan saya selalu tentang mengenali diri sejati, tentang mengenali kebahagiaan gitu, yang bukan hanya sekedar rasa senang, menikmati langitnya sehingga kita bisa menikmati bukan hanya sore, tapi juga menikmati malam, menikmati pagi, subuh, dan siang. Kalau kita hanya bisa menikmati sore, belum tentu kita bisa menikmati malam. Kalau bagi kita senja adalah yang paling indah, berarti kita kehilangan keindahan dari pagi, siang, malam, subuh. Sehingga yang paling utama
ajakan saya adalah mari kita bisa mengenali langit. Sehingga apapun kondisi langit, hujan, terang, terik, sore, senja, malam, subuh, pagi, itu bisa kita nikmati sesuai porsinya, sesuai takarannya. Kalau kita hanya bisa menikmati senang, kita nggak bisa menikmati berkah dari kesedihan, berkah dari kemarahan. Tapi kalau kita mengenali kebahagiaan, kita bisa hadir untuk rasa senang, rasa sedih, rasa kesal, rasa marah, atau rasa apapun. Tidak ada satupun rasa yang menjadi musuh bagi kebahagiaan. Tidak ada satupun kondisi langit yang menjadi musuh bagi langit. Oke, itu kayaknya sok filosofis gitu. Tapi biar seru aja karena mendekati akhir, biar kelihatannya keren aja gitu. Jadi sok filosofis. Oh, ini ada Mbak Winnie. Oh ya, ini Wahyu lagi KKN ya, KKN yang serius ya. Tapi kan waktunya istirahat juga, jadi boleh nonton. Teman-teman, hari Minggu tanggal 27 ada sesi Zoom Mas Adi. Oke, makasih. Mbak Winnie sudah diingatkan. Jadi Minggu ada sesi saya dengan Mas Andreas Pak Solimpia. Beliau adalah sahabat saya, guru saya juga terkait dengan kesadaran dengan pendekatan yang selaras, yaitu non-duality, Advaita Vedanta. Silakan teman-teman yang punya keselarasan dengan aliran tersebut, meditasi tersebut, silakan bergabung di hari Minggu. Tidak perlu mendaftar, infonya segera di IG saya dan IG-nya Let's Talk About Series. Jadi saya mengajak teman-teman yang punya keselarasan untuk kita join bareng Zoom. Kalau di Zoom lebih interaktif, bisa tanya jawab begitu, silakan. Kalau ada keluangan waktu, monggo. Salam dari Mami Li. Oh ya, salam. Salam buat Mami, terima kasih. Mohon maaf belum sempat mampir ke sana. Tapi nanti ya pasti diusahakan banget untuk mampir. Salam dulu ya, baru bisa salam buat Mami. Terima kasih sudah menyampaikan salam. Santi Bernard, terima kasih semuanya, terima kasih banget. Semoga terkenali kebahagiaan di sebagai diri, sehingga rasa apapun yang hadir, mampir, melipir, bisa kita kenali berkahnya. Begitu teman-teman, terima kasih ya. Sehat selalu. Kalaupun dalam kondisi yang saat ini kurang sehat, mungkin semoga bisa terkenali berkahnya, karena perhatian hadir di dalam landasan kedamaian. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Semoga semuanya bisa mengenali apa yang selama ini tersembunyi di dalam diri, tapi kita kejar mati-matian sampai dengan saat ini. Dadah, terima kasih semuanya, terima kasih. Saya akhiri ya.